Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi ya. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di dalam acara yang sangat luar biasa dan pastinya akan mengubah kehidupan Anda. New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, seperti biasanya acara ini kami kemas secara interaktif, di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi, pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa jangan ragu, pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan line SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, setiap Jumat malamnya jam 11 malam kami akan selalu hadir menemani Anda dengan mengangkat tema-tema yang sungguh luar biasa menarik ya, dan menghadirkan narasumber yang akan membagikan nilai-nilai kehidupan buat kita semua. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini kita mengangkat tema yang sungguh sangat menarik ya. Luar biasa. Apa temanya, Pi? Namanya yaitu pahit manisnya cinta. Wah, kalau ngomong masalah cinta nggak akan pernah ada habisnya ya. Iya, pasti teman-teman di rumah pasti pada semangat. Iya, karena itu pemirsa jangan lupa SMS di 0819 081 77771. Ya, pada malam hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa. Kita langsung sama narasumber kita. Ya. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Vi. Malam. Selamat malam pemirsa di rumah. Dan saya datang sama istri saya. Pas banget dengan tema malam ini ya Pak. Iya betul sekali. Cinta. Ya. Mumpung lagi suami istri ngomongnya cinta-cinta gitu lah. Kita cinta-cinta. Iya, selamat malam juga Ibu Ervi. Selamat malam Anda, selamat malam Pipi, selamat malam pemirsa di rumah. Nggak disapa Bu, Bapak? Maksudnya saya papanya? Enggak, suaminya nggak disapa. Iya. Oke. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Wah, temanya malam ini sangat luar biasa ya Pak. Betul. Pahit manisnya cinta. Wah, mengapa Pak tema pada malam hari ini? Begini, kadang orang mengalami kepahitan dalam hidup atas nama cinta. Sehingga muncul pendapat umum berkata bahwa cinta itu sangat menyakitkan. Kalau kamu siap jatuh cinta, berarti kamu siap untuk disakitin. Nah, malam hari ini secara khusus kita bahas apakah benar itu yang disebut dengan cinta? Apakah cinta itu pasti akan menyakitkan? Atau bagaimana? Kenapa seseorang bisa menganggap cintanya menyakitkan, dan apa yang menyebabkan dia mengalami kepahitan dalam hidup ini sehingga dia berkata, oh cinta itu pahit, cinta itu nggak indah. Makanya ada sebagian orang yang tidak berani menikah. Ada sebagian orang yang memutuskan untuk, ya daripada aku jatuh cinta nanti sakit, lebih bagus aku nggak usah jatuh cinta gitu. Tapi saya nggak tahu kalau Vivi mau nggak jatuh cinta. Oh mau banget. Oh, mau. Katanya jatuh sakit, nah ya balik lagi kan. Ya. Nah kalau Bapak atau Ibu, menurut Bapak atau Ibu, cinta itu sebetulnya manis atau pahit sih? Nah, saya ingin dengar dari istri saya sih. Cinta sih sebenarnya mesti manis ya, namanya aja cinta. Siapa sih yang pernah ngomong cinta itu pahit? Maksudnya jarang-jarang ya, rata-rata kita dengar orang yang lagi jatuh cinta gitu masih lagi berbunga-bunga, maksudnya semuanya itu indah ya. Terutama kalau kita sudah mengenal cinta dari pencipta kita sendiri, cinta yang sejati. Kalau kita sudah merasakan cinta dari pencipta kita, kita pasti bisa gimana ya, ke sesama kita bisa membagikan rasa cinta yang luar biasa itu gitu loh. Jadi dengan kita mengenal kasihnya yang luar biasa, kita juga bisa mengenal kasih dengan sesama itu dengan rasa yang manis, nggak akan pernah rasa pahit. Ya. Nah, bisa nggak cinta yang sudah manis itu tiba-tiba berubah jadi pahit seperti itu? Nah, ini yang menarik. Pada prinsipnya, mari kita definisikan dulu tentang cinta. Cinta sejati itu cinta yang bagaimana sih? Gitu kan? Dari definisi saya sederhana.
cinta sejati itu adalah cinta yang berasal dari Tuhan, Iya. yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa mencintai pasangan kita dengan hati yang tulus tanpa menuntut. Coba bayangkan dulu, cinta dari Tuhan yang diberikan kepada kita, yang sehingga kita mampu mencintai orang lain dengan hati yang memberi, dengan tulus tanpa menuntut. Tanpa menuntut ya. Kalau kita ngerti definisi cinta yang dari Tuhan tuh memberi bukan menuntut, bisa nggak kita disakitin? Kita sakit tuh kan karena kita menuntut sebenarnya. Iya. Nah, padahal cinta itu tidak menuntut. Cinta itu memberi, Iya. bukan menuntut. Saya nggak bisa bayangkan misalkan suatu saat di sebuah pernikahan, misalkan Vivi misalkan nikahnya sama Joko misalkan, ini contoh misalkan Vi. Lalu ditanya sama Joko, apakah kamu bersedia untuk menerima Vivi untuk membersihkan kamar tidurmu, menerima Vivi untuk mencuci piring, menerima Vivi untuk menyapu mengepel rumah? Kira-kira gimana Vi perasaan kalau misalkan saya tanya gitu? Pasti agak aneh lah Pak. Ya. Kalau saya nggak mau. Nggak mau ya? Pasti marah. Mungkin belum saya selesai ngomong gitu, Ana atau Vivi mungkin berkata, Pak stop, kalau gitu cari pembantu aja, nggak usah nikah dengan saya kan gitu kan. Nah, Iya. tapi kenapa istri melakukan semua rutinitas itu dengan sukacita, dengan senang hati? Iya. Istri saya bangun tidur, kadang siapkan teh, kadang bersihkan kamar tidur dengan rapi, ngurus anak-anak. Kenapa hal itu dia lakukan tanpa satu beban? Sekalipun di rumah saya tidak ada peraturan begini. Bangun tidur harus siapkan teh, harus masakkan mie buat saya, harus mandiin anak. Saya nggak pernah loh tempe peraturan gitu. Di rumah saya nggak ada peraturan gitu. Iya. Tapi itu semua bisa berjalan. Iya. Kenapa bisa berjalan? Karena ada cinta. Cinta itu membuat kita itu memberi, bukan menuntut. Makanya dia juga nggak pernah tuh cantumkan di rumah, sayangku setiap bulan gajimu harus dikasihkan kepada saya, ya kan? Kemudian setiap hari kamu harus berkata I love you, ya kan? Dan peraturan-peraturan yang gitu banyak, nggak pernah ada. Tapi itu semua otomatis berjalan. Saya bayar uang sekolah anak dan seterusnya. Kenapa? Karena ada cinta yang mengalir. Jadi istri saya nggak usah berperaturan dilarang tidak pulang. Enggak, saya selalu pulang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada cinta yang menggerakkan. Makanya cinta itu prinsipnya memberi, bukan menuntut. Kalau sudah menuntut, itu berarti orientasinya ke diri sendiri. Dan inilah salah satu penyebab orang salah mengartikan tentang cinta. Ya. Ya, nah buat pemirsa kami masih tunggu SMS-nya di 0819 081 77771. Apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi, baik itu masalah mengenai percintaan atau masalah kehidupan pribadi Anda, jangan ragu lagi, Anda bisa SMS di 0819 081 77771. Ya, pada malam hari ini udah ada SMS yang masuk, kita langsung bacakan. Dari 2168. Ya, selamat malam New Life. Malam. Saya Ramdan di Legenda Malaka. Saya mau tanya solusi. Apa Saya lagi dekat sama seorang, tapi saya malu untuk mengungkapkan, tolong kasih solusinya. Ya, ini lagi jatuh cinta Pak. Malu nembaknya Malu gitu nembak, ya. Kalau dari pihak cewek mungkin istriku dulu. Please. Suka ditembak langsung atau diam-diaman telepati atau gimana? Mending ditembak langsung. Nah, soalnya kalau umpamanya ya, kalau ada cowok yang suka, kalau ada kan sebagian cowok maunya malu ya, terus dia ya mungkin sekarang kan sudah teknologi ya, pakai SMS atau BBM, itu rasanya kok gimana ya, rasanya nggak enak banget ya. Kalau dengan ngomong langsung ya, dan banyak kelebihannya, dan kita bisa lihat mimik mukanya itu gimana sih responnya seperti itu. Jadi lebih baik tembak langsung gitu. Dan mungkin yang cowok juga bisa lihat dari cewek gimana sih respon dari cewek, dan yang cewek pun bisa ngeliat gimana sih keberanian itu perlu gitu loh. Cewek itu mesti ngeliat keberanian cowok. Kalau menyatakan perasaan yang nggak berani, apalagi yang lain-lain gitu. Kalau Vivi senangnya aliran telepati atau mau ditembak langsung kira-kira? Pengen sih ditembak langsung. Dan buat Ramadan sederhana jawaban saya.
semua wanita pinginnya ditembak langsung gitu Iya, kan. iya, Nah, tinggal bagaimana cara nembaknya. Iya. Nembaknya itu ya ciptakan suasana yang indah, dan kalau waktu kita mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan perasaan cinta kita, ya jangan main paksa gitu ya, apalagi main ancam. Kamu nggak mau terima cintaku, aku bunuh diri. Itu namanya ngancam, gombal, dan bukan gombal ngancam lah, tidak sehat. Waktu kita mengungkapkan cinta, ngomong aja apa adanya, nggak harus kita buat dramatisir gimana, ngomong saja. Setelah sekian lama kita berkenalan, aku suka sama kamu, dari kamu gimana gitu, ngomong dari hati ke hati aja. Saya rasa tidak ada sesuatu yang menakutkan di sana. Kalau misalnya bilang, oh sorry aku sudah punya pacar, ya nggak apa-apa juga. Oh sorry aku belum bisa menerima kamu, ya nggak apa-apa juga. Laki-laki kan menangnya kan menang nembak, perempuan menangnya menang nolak gitu kan. Ya. Jadi menurut saya buat Ramadan langsung aja ngomong, terbuka saja, nggak apa-apa. Daripada Anda simpan, pihak wanita juga nggak tahu Anda ini suka atau tidak gitu kan. Kalau dia memang nunggu Anda juga, akan terjadi lebih indah kalau Anda sudah ngomong dari hati ke hati. Ya. Nah, kalau misalnya orang-orang sering bilang kalau misalnya pertengkaran atau berantem itu bumbu-bumbu cinta. Nah, apakah betul seperti itu gitu? Pendapat umum berkata seperti gitu. Ya. Bahwa pertengkaran bisa memperindah percintaan. Kalau menurut saya, bumbu cinta bukanlah pertengkaran. Makanya kalau orang pakai istilah pertengkaran adalah bumbu cinta, saya bilang kebanyakan bumbu itu jadi racun gitu kan. Nah, bumbu cinta yang sesungguhnya adalah waktu kita menjalin komunikasi dan baik, mengungkapkan perasaan, aku mencintaimu, menerima apa adanya, berada di samping pasangan pada saat mengalami masa-masa susah, masa-masa sukar, pada saat mungkin suami lagi stres, istri ada di samping menemani, memberikan pertimbangan, memberikan masukan, saat-saat sulit dihadapi bersama. Itu akan menjadi bumbu cinta yang indah. Kenapa kita akan merasa, oh waktu aku sulit dia ada di sampingku. Waktu aku mengalami bahaya, dia bersama dengan aku, dia melindungi aku, dan seterusnya. Nah, kalau ada saat-saat yang indah seperti itu yang dikenang, maka itu akan membantu kita untuk bisa lebih memupuk cintanya gitu kan. Makanya kenapa saya selalu menyarankan ada baiknya kita pergi bulan madu lagi berdua. Ada anak-anak, kadang anak-anak perlu ditinggal. Kita mungkin ya kalau biaya keluar negeri jauh mahal, ya ke hotel saja, ke resort, ngobrol berdua dan seterusnya. Anak nggak harus selalu ikut, Vi. Ya, tadi kan Bapak bilang tentang pertengkaran. Nah, kalau misalnya dalam keluarga Bapak atau Ibu sendiri, kalau boleh korek-korek nih. Koreknya pakai apa? Apakah pernah ada pertengkaran kayak gitu? Ya, silakan istriku aja. Kalau pertengkaran mesti pernah ada ya. Tapi tergantung kami berdua menyikapinya seperti apa. Cara mengatasinya gitu ya. Benar. Kalau kami ya usut pas waktu itu mamanya kita selisih paham satu masalah. Nah kalau itu ternyata terus kita malah ngerembes ke yang dulu yang pernah terjadi. Nah itu kan selesai. Jadi kalau yang ini ya sudah selesaikan sekarang. Nggak akan yang dulu diungkit lagi. Enggak. Ada suatu kali waktu itu kami nggak ada masalah apa-apa, cuma biasa-biasa. Saya malah iseng gitu. Saya ngomong, kok kita udah lama nggak berantem ya? Saya cuma ngomong gitu, dan akhirnya apa? Kami akhirnya jadinya kita berantem gitu loh. Ya kadang-kadang saya cuma ngerasa, karena kita iseng ngomong seperti gitu itu bahaya banget gitu. Ya, dan mau tahu cara kami bertengkar biasanya? Gimana Pak? Kadang biasanya dia kalau sudah bad mood gitu kan, sudah lagi bertengkar gitu kan, dia hadap ke sana. Saya ngadap ke sana tidurnya. Jadi sama-sama punggung ketemu punggung kan. Tapi dalam rumah tangga kami ada prinsip yang sederhana. Yang waras mengalah. Jadi kita menyadari bahwa kalau kita marah, pelampiasan emosi itu melukai gitu kan. Pertengkaran dibiarkan lama berlarut-larut itu tambah melukai kita. Nah, jadi kalau pas lagi kami berantem, misalkan dia ngadap sana, saya ngadap sana, kemudian saya ingat yang waras mengalah, ya kan? Saya laki-laki, seringkali saya berpikir gini, enak aja aku yang minta maaf duluan mengalah. Dia dong seharusnya wanita ya. Biasanya cowok kan lebih jaim. Nah, itu pergumulan yang terjadi dalam hati saya. Iya. Apa adanya gitu kan.
Nah saya nggak tahu kalau perasaan dia gimana waktu itu. Kalau misalnya pas lagi berantem ngadap sana, saya ngadap sana. Ya kadang-kadang pas lagi sebel gitu ya cuek aja biar mau gimana saya cuek. Tapi ada kalanya sudah agak reda gitu baru saya belum mulai mikir ya ngapain berantem sih. Maksudnya nggak ada hal yang membangun gitu loh. Malah kita membuat kami yang mestinya bisa melakukan banyak hal jadi terhambat karena dengan waktu yang terbuang untuk kami bisa berselisih paham. Nah makanya waktu dalam kondisi gitu muncul dalam pikiran yang waras mengalah, Oke, saya mulai ngalah waktu itu karena saya tahu bahwa dalam prinsip saya dalam rumah tangga bukan berarti laki-laki itu harus lebih tinggi gimana, karena kita dua sudah menjadi satu. Gitu ya, dua sudah menjadi satu. Jadi harga diri dia ya harga diri saya, harga diri saya adalah harga dirinya dia. Nah kita ini kan nggak mau ngalah kan karena kita ngerasa harga diri kita masing-masing. Nah di sana problem. Oke, waktu saya menyadari itu saya datang pada dia, saya panggil sayang gitu kan. Tahu biasanya gimana? Artinya apa itu sayang? Artinya apa kalau sudah? Lagi dong. Artinya mau lagi, mau dirayu, mau dipanggil dan gitulah cara kami bertengkar kadang gitu kan dan terjadi. Tapi sudah lama ya kita nggak bertengkar ya. Sudah lama ya. Jadi jangan bertengkar sini ya Pak. Sudah cukup lama. Kenapa? Karena kedewasaan, cara berpikir, sudut pandang yang benar, sudut pandang yang sama, kepercayaan yang sama, itu memperkecil pertengkaran terjadi dalam rumah tangga. Jadi kita melihat masalah dari sudut pandang yang sama, kemudian saling mengerti kepribadian dia ngerti kepribadian saya, saling membangun dan semuanya itu memperkecil pertengkaran. Makanya kalau saya ditanya apakah rumah tangga saya makin lama atau makin gak enak atau gimana, kalau yang saya pribadi rasakan semakin menikah semakin lama semakin bahagia. Kalau saya pribadi, kadang saya malam saya tidur saya lihat sudah mulai ada kerutan di mata gitu kan. Saya lihat, tapi saya melihat kerutan itu menjadi suatu hal yang sangat indah. Kenapa? Karena saya melihat, jadi karena saya melihat kerutan di matanya, saya mulai lihat, oh Tuhan terima kasih, sekian lama Engkau menyertai kami, menyertai rumah tangga, nggak terasa anak-anak sudah 10 tahun dan dah terasa sudah kami menikah sekian lama kok rasanya seperti barusan menikah dan seterusnya. Jadi benar-benar indah sebenarnya. Makanya saya heran kalau orang berkata setelah nikah hubungan malah jadi nggak indah. Itu aneh. Sahabat. Kayak jadi teman. Enggak, suami istri. Jadi lebih dalam, jadi lebih intim, jadi lebih saling mengenal, jadi mengerti tujuan yang sama. Ada satu kegairahan, ada satu cinta yang terus bergelora dalam hati kita. Karena kita sumbernya dari Tuhan. Fokusnya bukan kamu harus jadi istri yang terbaik bagiku. Dia juga nggak pernah berkata kamu harus jadi suami yang terbaik bagiku, sehingga saling menuntut. Suami yang terbaik tuh begini loh, kasih nafkah gini ini enggak. Kami nggak ada aturan di sana. Yang kami tahu adalah kami memberikan cinta yang dari Tuhan pada pasangan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dia terpenuhi semua. Memberi, waktu sama-sama memberi akan menjadi jauh lebih indah. Ya. Nah ini ada SMS yang sudah masuk dari 3986. Kalau tadi yang takut nembaknya cowok, sekarang cewek nih. Ya. Selamat malam, aku Nila. Aku mau minta solusi. Aku suka sama anak SMK atau PKL di PT-ku. Tapi aku takut bilangnya. Aku takut dia nggak mau karena aku udah kerja. Aku lebih tua 7 tahun dari dia. Apa aku harus mendekatinya karena aku kepengen sekali ngomong sama dia. Nah kalau cewek yang mau nembak gimana nih? Kok tahu cewek dari mana ini? Nila namanya. Oh Nila. Ya silakan ya. Kalau saya sih itu tergantung gimana etika kita ya. Mungkin kita kan saatnya tinggal di Indonesia dan kita ikut di budaya timur ya. Kalau saya pribadi saya nggak akan pernah ngomong gitu loh. Saya akan diam dan mungkin ya kadang-kadang orang bilang, ih kok kayak gitu sih. Mungkin itu nanti nggak enaknya kan di pihak kita ya. Cuma kalau saya sih saya akan diam, biarin aja gitu loh. Kalau saya cuma percaya gini, kalau dia jodoh saya nggak akan lari kemana gitu. Saya cuma percaya satu hal seperti itu. Meskipun suatu hari saya berpisah jauh sama dia, kami suatu hari pasti akan bertemu lagi. Cuma ini untuk Nila ya,
mungkin kalau Nila selisih 7 tahun dari yang cowok, mungkin usia juga perlu dipertimbangkan ya. Kalau menurut saya mungkin maksimal 3-4 tahun ya kalau mau selisih yang cewek yang lebih tua ya. Kalau sudah selisih 7 tahun itu kan faktor maksudnya secara genetis kan juga berpengaruh ya. Kalau mamanya cewek apalagi sudah melahirkan, nanti kan beda gitu loh sama cowok. Kalau selisih jauh nanti kelihatan gitu. Dan juga faktor secara berpikir itu juga berpengaruh. Mungkin dipertimbangkan dengan dari segi usia. Memang budaya sangat mempengaruhi. Cuman kalau Nila memang suka sama seseorang, ya berikan aja sinyal, tanda-tanda bahwa aku sebenarnya suka sama kamu, kontak atau gimana gitu kan. Tapi jangan langsung ngomong gitu. Tergantung Nila. Orangnya. Kalau Nila mau langsung ngomong juga nggak apa-apa sih. Apa yang dipercayai. Nah kalau istri saya punya prinsip begitu. Jadi tahu sendiri berarti harus saya yang nembak kan. Nah, itu dia. Untungnya saya sudah nembak. Bayangin kalau saya nggak nembak, gitu kan? Aliran telepati terus dia. Ya buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya yang masih mau ngirim SMS, boleh kirim SMS di 0819 081 7777 dan selama siaran berlangsung kami hanya menerima line SMS. Kalau pemirsa mau telepon bisa setelah siaran ini selesai. Gitu. Ya, Pak, bagaimana Pak kalau misalnya ada pemirsa yang tanya nih, kalau misalnya ketemu pacarnya selalu ribut, nah apakah itu cinta? Begini. Kadang ribut itu nggak ada kaitan dengan cinta. Kadang ribut itu kaitan dengan pola pikir. Bisa saja saya mencintai istri saya, dia mencintai saya, dan itu dengan kasih yang tulus gitu kan. Tapi karena pola pikir yang berbeda, akhirnya terjadi keributan. Contoh sederhana, latar belakang budaya, latar belakang didikan misalkan. Kalau misalkan latar belakang budaya keluarga saya, kalau pagi misalkan mama saya itu selalu siapkan teh, kue, sore juga disiapin teh, kue gitu kan. Nah budaya istri saya kan enggak. Nah kami saling mencintai tapi gara-gara teh aja bisa jadi ribut itu. Kenapa? Karena beda budaya. Makanya kalau tidak dewasa, makanya waktu kita membangun rumah tangga, kita membangun satu budaya sendiri. Sebenarnya tanpa disadari. Contoh lain yang dulu kami pernah ribut besar itu ya. Gara-gara tidur nggak cuci kaki saja. Waktu awal-awal nikah. Saya punya kebiasaan, ya udah mau tidur ya udah langsung tidur aja. Dia punya kebiasaan mau tidur sikat gigi, cuci muka, cuci kaki, ganti baju. Kebiasaan dia dulu gitu. Nah, karena kebiasaan dalam keluarganya begitu, saya enggak, akhirnya terjadi ribut di sana. Dia nuntut saya juga nuntut dia dong untuk ngerti saya dong. Karena kebiasaan pulang kerja capek dan seterusnya. Nah, karena muncul saling tuntut, akhirnya waktu itu saya berpikir sederhana. Apa sih susahnya nyenangin istri cuma cuci kaki aja kok. Cuci muka aja ya sudah, saya cuci kaki, cuci muka selesai. Bukan menjadi sesuatu yang gimana-gimana. Karena apa? Akhirnya terbentuk budaya sendiri. Gitu kan. Nah, hal-hal yang baik dalam budaya masing-masing itulah yang dijalankan. Nggak perlu diperuncing gitu maksudnya. Nah, seringkali orang kalau tidak mengerti prinsip dalam hidup, tidak dewasa, salah mengartikan cinta. Cinta diartikan bahwa kamu harus menjadi yang terbaik buat saya, kamu harus melakukan gini-gini supaya saya senang dan seterusnya. Itulah problem terbanyak kenapa rumah tangga hancur. Kenapa mereka merasakan kepahitan dalam hidup? Karena mereka salah, mengalami cinta yang salah. Kenapa? Karena cinta dipikir dia harus menyenangkan saya. Padahal cinta adalah kita memberi, membuat pasangan kita menjadi bahagia. Ya. Nah kalau misalnya ada orang yang memutuskan untuk tidak menikah, apakah dia memutuskan itu karena mengalami trauma? Mungkin ya. Ada beberapa orang mungkin karena dia dulu kalau dia anak perempuan mungkin dia pernah dilecehkan atau dia punya pengalaman yang gak enak lah ya sama cowok, mungkin dia nggak mau lagi dekat ke cowok, itu bisa terjadi. Dan juga mungkin juga dia untuk memilih untuk tidak menikah, ya itu keputusannya dia. Dan saya percaya juga ada orang yang memang ditakdirkan untuk dia untuk tidak menikah, seperti itu. Jadi tidak semua orang tidak menikah itu karena trauma. Oh iya. Ada orang yang karena memang dia ngerasa ada panggilan menjadi rohaniawan, dia nggak menikah ya nggak apa-apa, silakan. Tergantung masing-masing. Ya jangan, oh Vivi nggak nikah, oh pasti ada trauma ini, pasti ada trauma. Enggak, belum tentu. Ya. Nah gimana nih Pak kalau misalnya ada orang pacaran nih terus
ceweknya ini diselingkuhin kayak gitu. Nah, cewek ini tetap suka biarpun cowoknya mau pukulin. Ini mau pengalaman pribadi atau? Iya. Iya. Belum nikah kan? Belum, Pak. Nah, apakah itu namanya cinta, Pak? Nah, ceweknya ini tetap cinta gitu meskipun sering dipukul atau diselingkuhin. Kalau misalkan sampai dipukul, laporkan aja ke polisi, ke ADRT. Cinta sih cinta, cuman harus pinter juga gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya kita mau tetap baik sama suami ya nggak apa-apa, tapi baik itu cinta memang, tetap memberi kan. Nah cuman kalau sudah sampai kelewatan batas, kalau saya laporkan. Biarkan oke, saya mencintai dia, tapi saya tidak harus, misalkan dia nggak berubah, nggak harus serumah, nggak harus menikah dengan maksudnya nggak harus bersama dan dia, itu no problem. Tapi kalau misalkan sudah tahu dia sudah mukulin kita pasang terus akhirnya kita dibunuh, ya itu namanya bodoh lah. Kalau ada KDRT laporkan aja ke pihak yang berwenang. Ya. Kita baca SMS dari 3139. Ya. Selamat malam, saya mau tanya gimana cara membuat orang yang kita cintai yakin sama perasaan kita. Jujur saya sangat sayang banget sama dia. Terima kasih dari Putra. Oke, buat Putra, saya percaya bahwa cinta itu jujur dan tulus. Ya. Kalau Anda memang jujur dengan pasangan Anda tulus, pasangan Anda akan merasakan, Anda akan percaya. Itu enggak ya? Ya. Oh iya, langsung. Jawabannya cepat dia langsung. Ya, jadi apa adanya saja, nggak usah dibuat-buat. Anda nggak perlu meyakinkan pasangan Anda untuk percaya sama Anda. Kalau Anda memang kepribadiannya jujur dan tulus, maka orang akan percaya sama Anda. Bukan hanya pasangan Anda, siapapun yang ada di sekitar Anda akan percaya sama Anda. Jadi jadilah diri kita apa adanya. Ya. Kita ke SMS selanjutnya, Pak, dari 9034. Ya, shalom Ibu. Ya, maaf saya Marintan. Mohon solusi dari Ibu. Sudah 12 tahun saya berkeluarga, dikaruniai 3 anak. Suami pemabuk, penjudi, pesta pora, punya perempuan simpanan. Selingkuhannya pun di Batam. Tolong malam ini acara Solusi New Life diberi jawabannya supaya suami saya dapat melihat acara ini. Terima kasih. Ya. Minta solusi, Pak. Suaminya pemabuk, penjudi, pesta pora, punya perempuan simpanan. Iya Ibu, untuk yang ngirim SMS ini ya, saya tahu ya, gak gampang ya bagi Ibu yang ngirim ke SMS ini untuk melewatin setiap harinya dengan mengasuh 3 orang anak dengan suami keadaan yang seperti ini. Tapi satu hal Ibu, pada saat ini mungkin banyak orang bilang macam-macam lah, maksudnya pendapat orang ngapain dengan suami seperti itu. Tapi satu hal Ibu percaya, Ibu perkatakan saja. Mungkin saat ini mungkin Ibu bilang iya, ngomongnya gampang, tapi untuk melakukan kan enggak gampang. Tapi saya percaya gini, kuasa perkataan kita itu besar kuasanya. Pada mungkin saat ini Ibu nggak ngeliat apa-apa ya, faktanya begitu menyakitkan bagi hati Ibu. Cuma Ibu percaya, Ibu berdoa pada Tuhan, Ibu percaya Tuhan, terima kasih untuk suami terbaik yang telah Tuhan percayakan kepada saya, yang Tuhan berikan kepada saya. Ibu perkatakan setiap hari seperti itu. Meski ada suami, mungkin pada saat suami Ibu pulang, Ibu tetap melayani suami. Memang saya ngomong itu tidak gampang dilewatin, dan Ibu melakukan sebagaimana biasanya, seperti seorang istri melayani suami. Dan saya percaya dengan Ibu memperlakukan suami Ibu dengan hal-hal yang melayani dia dengan baik, kalau pulang kita tidak ngomel-ngomelin, suami Ibu pasti dia akan bisa berubah. Seperti itu. Cuma memang Ibu bersabar, Ibu fokus juga ke anak-anak, merawat mereka, menjadi tanggung jawab Ibu merawat baik-baik, sambil Ibu juga berdoa untuk suami Ibu. Ya, yang pasti begini Bu, kejahatan hanya bisa dikalahkan dan kebaikan, gitu kan ya. Suami Ibu ini sedang sakit secara mental, secara kejiwaan. Nah, dari pihak Ibu yang mencintai suami, berikanlah kasih sayang. Jadi obat dari sakit, dari kejiwaan atau secara mental itu adalah kasih sayang. Waktu Ibu punya pilihan, Ibu mau marah terus atau mau mengampuni, seperti Tuhan mengampuni kita. Ibu mau marah terus, suami Ibu juga tidak berubah, betul ya? Mungkin Ibu berkata, kalau saya mengampuni juga suami saya tidak berubah. Tapi paling tidak hati Ibu mengalami ketenangan.
Hati ibu mengalami kemerdekaan. Yang error kan suami ibu. Iya. Kalau suami ibu error, ibu jangan ikut-ikutan error. Iya. Kalau ibu ikut-ikutan error, itu menjadi problem rumah tangga, bisa hancur lebur langsung gitu kan. Tapi semuanya kami kembalikan kepada ibu. Keputusan apa yang ibu mau ambil, ibu mau marah, mau cerai, mau apa, ibu yang menjalani. Kalau saran dari kami cuma bisa berkata, Bu, pertama berharap sama Tuhan. Iya. Yang kedua alami kasih Tuhan dan berikan kasih itu kepada suami. Iya. Yang ketiga ampuni suami, tetap berikan kasih sayang, perlakukan suami dan baik dan hormati suami. Kenapa? Karena suatu saat suami ibu dan selingkuhannya itu nggak selalu harmonis kok. Iya. Ada suatu saat terjadi pertengkaran atau pertengkaran hebat gitu ya. Akhirnya nanti suami berpikir, aku ini sebenarnya punya istri yang terbaik loh di rumah. Tapi selama ini aku sia-siakan, sehingga suami bisa balik. Tapi semuanya ada di keputusan ibu yang menjalani. Ya. Ya, perbincangan kita makin hangat saja ya semakin Ya, malam. Tapi betul. sayang sekali kita harus break sejenak untuk Ya. menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, tetaplah pemirsa bersama kami. Kami masih tetap menunggu SMS dari pemirsa di nomor 0819081741 kali 1. Ya, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih tunggu SMS-nya di 081908177771. Apapun permasalahan Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS. Ya. Loh, kami nggak ada pesan Pak. Ini lagi siaran. Lagi siaran ya. Lagi on air. Iya. Ini mic-nya lagi on air. Nih, Pak. Ini tehnya sama air putihnya. Udah terlanjur di meja. Mau yang mana? Saya Mau mau jualan ternyata. Iya, mau jualan iya, rupanya iya, dia. Ini pesulap kita sedang mau show dia rupanya dia. Boleh saya enaknya minum apa ya enaknya? Air putih aja deh saya nanti. Iya. Iya. Itu ada 2 gelas ya? Iya. Iya. Ada 1 gelas Ya. dan satunya juga gelas. Oke. Sama ya gelasnya. Kita lagi Dua bicara tentang pahit manisnya cinta ini. Pahit manis. Hmm, Waduh, kalau gitu begini, Pak. ya. Ini contohnya sebagai orang yang mikirnya pahit-pahit terus. Pahit terus itu Bawaannya ya. pahit terus. Orang yang gak ada cinta berarti ya. Ya, ini nggak punya cinta coba. Oh iya. Ini orang yang tidak punya cinta. Ini pemirsa digambarkan. Satu lagi, ada orang yang penuh cintanya. Oh ini. Penuh. Kayak saya gitu ya. Banyak kita. Saya Oh iya juga iya. sih. Ini kalau gitu kita taruh begini aja. Ini Vivi yang kurang cinta. Saya penuh dengan cinta. Cie. Iya dong. Ya, Iya. ya, ya. Iya aja lah. Jadi, ya aja lah. Iya aja lah. Saya punya 2 nih, Pak. Teh Ya. dan air putih. Air putih. Iya. Kita contohkan sebagai begini. Ini adalah sumber yang buruk.
Peristiwa yang buruk yang terjadi dalam hidup peristiwa ya. yang terjadi dalam hidup kita yang buruk. Dan yang putih adalah peristiwa yang baik. 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 Dapat dolar, Promosi, dapat kasih sayang. I love you tiap hari. Wah. Tadi Ibu ya. Lope-lope. Lope. kata anak. Baik, Ya. jadi ada 2 orang nih. Ya. Satu yang nggak punya cinta, satu yang punya cinta. Ini yang punya cinta. Bagaimana mereka merespon masalah yang ada di luar? Oke, masalah buruk ini ya. Masalah buruk. Kalau yang nggak punya cinta dulu deh. Nggak punya cinta. Kena masalah buruk, apa yang terjadi? Wah, buruk juga. Oh, tambah pahit dia rupanya. Tambah pahit. Ya, Tapi kita coba ya, yang punya Silakan. cinta. yang punya cinta. Wow. Oke. Mau minum? Ternyata yang punya cinta tetap bening ya. Kok bisa, Pak? Nggak tahu saya. Kenapa itu? Karena ada cinta yang membersihkan semua peristiwa buruk. Tapi coba kita kasih peristiwa yang baik Ke yang kurang Ke cinta. yang ke yang kurang cinta Cinta, dulu. ya. orang yang tidak punya nggak cinta. punya cinta. Loh, kok tetap aja? Tetap saja dia berwarna. Kalau yang di sini yang punya cinta Tetap penuh dengan juga penuh cinta. dengan cinta. Wah. Iya. Jadi orang yang nggak punya cinta ini gini terus, Pak ya? Kalau sudah pahit ya begini nih. Kalau yang punya cinta Ini tak bening. bening terus. Nah, problemnya gimana supaya yang pahit bisa memiliki cinta? Gimana itu, Gitu Pak? ya. Kira-kira? Nggak Gimana? tahu loh. Kok saya yang jadi pesulapnya? Saya jadi tanya Saya ya. jadi bim salabim Jadi nih. caranya begini, kita harus Ya, membagikan cinta itu kepada orang yang tidak memiliki cinta. ya. Ini orang yang tidak memiliki cinta. Ini orang yang memiliki cinta. Ya. Kita bagikan cinta kita. Hebat. Ternyata semua penuh dengan cinta. Iya. cinta bisa membersihkan merubah semua segalanya. kepahitan dalam hidup. Benar, Pak. Cinta itu membuat hal-hal yang tidak enak menjadi indah. Betul sekali. Jadi mau pesan apa lagi? Ayam penyet dan nasi goreng? Ya, boleh. Baik. Oke, saya akan bawa. Ini sebelum saya Oh ya? ketumpahan di sini dibawain dulu deh. Iya, iya. Ayam penyet sama capcay ya. Ditutup dulu botolnya. Nanti grogi lagi bawanya. Nah, Wah, ya, Oke. terima kasih. thank you. Wah, tepuk Ya. tangan dulu dong. Luar biasa. Ya, nah buat pemirsa yang barusan itu Mr. Rio. Jadi kalau pemirsa mau ngadain acara misalnya anak ulang tahun atau pernikahan Iya. atau acara apapun ya, pemirsa bisa mengundang Rio untuk melakukan sulap-sulap. Sulapnya apa aja ya Pak ya? Macam-macam dia bisa. Terbangkan bunga, Wis. ngomong I love you dengan bunga, keluarkan kelinci. Macam-macam dia bisanya. Ya, Yang terus pasti yang dia nggak bisa cuma satu. apa-apa? Membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Ya terus kalau misalnya ada pemirsa nih mau mengkontak pesulap tadi untuk Iya, iya. acara sulapnya gimana? Ya kayak ulang tahun atau Ya. acara kantoran bisa SMS aja. Oh. Nanti saya langsung kasih nomornya Rio biar bisa hubungin sendiri. Banyak dia bisa sulapnya banyak sekali. Punya keterampilan musik, banyak talentanya. Ya. Nah, untuk itu pemirsa kita kembali lagi ke SMS yang sudah masuk ya. Kita bacakan SMS. Iya, ini dari 3882. Wah, malam ini banyak yang berbicara tentang cinta, Pak. Iya. Iya. Ya, selamat malam New Life. Malam. Ya, saya Valen. Bagaimana cara mendapatkan cinta sejati dari seorang wanita dan juga cara menemukan jodoh yang pasti buat saya? Mohon sarannya, terima kasih. Ya. Valen ini cowok, cewek ya? Cowok dia. Oh, berarti. Dia Kok mendapatkan cinta sejati dari seorang wanita? Iya, dia cowok berarti Pak. Oh ya, kan? cowok berarti. Ya, Oke. Silakan ya. Untuk Valen ya, untuk mendapatkan cinta sejati dari seorang wanita, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pasangan terbaik bagi kita. Ya. Yang pertama itu. Jadi apapun keadaan kita percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Dan yang kedua, tampil apa adanya.
percaya diri. Jadi nggak usah muluk-muluk, nggak usah nutup-nutupin kelebihan dan kekurangan, tampil apa adanya. Terus yang berikutnya ya cari mungkin kalau kita lagi ingin cari pasangan, kita cari yang seiman, yang seagama. Kita kalau untuk yang rencana-rencana planning ke depan kan juga lebih enak. Gitu. Ya, komunitas tentunya sangat penting ya. Kalau Anda mengurung diri di kamar, terus pergi kantor, pulang langsung masuk kamar, gimana mau bergaul, gimana mau menemukan jodoh kan? Ya, perlu kita berkomunitas. Ya. Ada SMS selanjutnya dari 8608. Selamat malam, saya Emma. Gimana ya caranya biar kita bisa melupakan seseorang yang pernah singgah di hati kita? Kalau kita benar-benar cinta, saya rasa kita nggak akan pernah bisa melupakan. Kita cuma bisa menerima bahwa dia bukan jodoh dari Tuhan buat kita, dan belajarlah dewasa untuk menerima. Kadang cinta itu tidak harus memiliki kok. Cinta itu kan memberi, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Ke selanjutnya dari 5085. Selamat malam New Life. Malam. Saya Agus. Apa saya mau nanya, saya sekarang punya pacar, tapi pacar saya minder terus. Ditanya pun masa bodoh. Apa pacar saya punya pacar simpanan? Pacarnya minder ya ditanya. Nah untuk Agus ya, kita nggak tahu ya kenapa sih. Mesti kalau orang minder gitu kan ada dulu mungkin ada gimana, tapi yang mungkin Agus bisa ngomong sama pacar, yang sudah dulu, yang sudah berlalu ya sudah, biarin aja. Yang penting apa yang ada sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau maunya kita pun mungkin Agus juga bantu pacarnya biar bisa mulai ada percaya diri, bisa ngomong apa adanya, mulai menumbuhkan rasa percaya diri itu penting ya. Kita Agus mulai bisa memuji dia, melihat dari hal-hal yang positif dalam pacarnya itu. Jadi dia lama-lama kan dia ngerasa dia berharga, dia begitu berharga di mata Agus dan juga di mata Tuhan gitu. Jadi mungkin orang ngomong apa tentang pacar Agus, kita nggak bisa mengerem orang mau ngomong apa. Yang penting apa kata Tuhan tentang kita. Iya, Gus begini, orang minder itu kan ada kepercayaan yang salah. Contoh misalkan dia merasa dirinya berharga kalau dia pakai perhiasan-perhiasan. Sehingga waktu nggak ada perhiasan dia jadi minder. Dia berpikir kalau orang kurus rambut panjang baru cantik. Wah saya panjang pemirsa rambutnya. Ya. Merasa begitu karena korban iklan. Padahal cantik atau enggaknya seorang itu relatif loh. Bagi saya cantik, bagi orang lain belum tentu cantik. Jadi semuanya itu Tuhan ciptakan secara unik. Nah, cari penyebab minder. Dia mindernya karena apa? Mungkin karena pernah dilecehkan, pernah dihina. Nah, di titik itulah kita pulihkan, kita beritahu bahwa Tuhan menerima dia apa adanya dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ditanya apakah pacarnya punya simpanan, yang tahu tentunya pacar Anda gitu kan ya. Dan kalau orang minder punya simpanan agak susah sih. Agak susah. Cuman nggak apa-apa. Anda jangan biarkan pikiran-pikiran negatif muncul. Konsentrasi aja bagaimana memulihkan kepercayaan diri pacar Anda gitu. Ya. Oke, kita ke SMS selanjutnya dari 0730. Selamat malam. Saya Jay di Nongsa. Sekarang umur saya sudah 28 tahun tapi belum pernah memiliki pacar karena saya jelek dan miskin. Karena itu saya nggak pernah punya keberanian untuk menyatakan cinta kepada cewek yang saya suka. Gimana solusinya? Terima kasih. Yang pertama, karena Anda salah menilai diri. Yang ngomong Anda jelek itu siapa? Mungkin orang-orang sekitar Anda berkata Anda jelek. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah menganggap Anda jelek. Anda spesial. Gitu ya. Jelek ukurannya apa gitu loh. Anda lihat kadang artis-artis di televisi, penampilan fisiknya mungkin pas-pasan malah. Tapi dapat pasangannya kok cantik sekali gitu kan ya. Nah, kayak gini-gini kan jelek atau cantik atau ganteng itu kan relatif gitu kan. Jadi jangan minder. Yang kedua, karena miskin. Gini, orang kaya atau miskin itu ditentukan dari begini. Orang miskin itu ciri-cirinya apa sih? Mentalnya selalu minta. Betul kan?
Orang-orang pengemis itu kan mentalnya kan selalu minta. Ini kan orang miskin. Kalau orang kaya mentalnya memberi. Contoh, saya punya uang cuman 10.000, tapi saya suka memberi. Saya beri, misalkan ada orang minta, saya beri dia 1.000 perak misalkan. Tapi Vivi punya uang 500 juta. Ada orang minta diberikan 1.000 perak juga. Nah, secara uang mungkin Vivi lebih banyak, tapi dia miskin dalam hal memberi, gitu kan? Kaya miskin itu ditentukan dari berapa banyak yang kita beri. Kalau saya bisa memberi diri saya bisa memberikan senyuman, saya bisa memberikan isi dompet saya bisa memberikan sesuatu sehingga orang lain bahagia, saya adalah orang yang kaya. Jadi kaya miskin tidak diukur dari berapa banyaknya uang yang kita punya. Memang itu perlu. Kenapa? Karena itu berkaitan dan kita memberi dalam hal materi gitu kan. Tapi itu bukan segala-galanya. Jadi buat yang kirim SMS jangan minder karena harta kita terbatas. Saya juga terbatas. Semua orang terbatas hartanya. Ada yang sangat kaya raya, menurut kita dia kaya, tapi belum tentu orang kaya itu benar-benar kaya. Ada yang kaya karena utang. Ya kan? Ada yang kaya karena hal-hal yang gak benar. Jadilah diri kita padanya orang yang jujur, yang kaya dalam hal memberi. Kita ke selamat selanjutnya dari 4952. Ya, saya Ani dari Batu Aji mau tanya, bagaimana caranya ajarin anak untuk bisa mengampuni? Saya dan anak ditinggal suami sejak dia umur 4 tahun dan sekarang dia sudah berumur 14 tahun. Nah, itu cara ngajar anak dari istri saya. Nah, mungkin sekarang anaknya sudah umur 14. Peran kita sebagai seorang ibu, kita harus bisa memberikan pandangan yang benar pada anak kita tentang ayahnya. Jadi kita mesti perkatakan hal-hal yang benar. Mungkin kalau ibu sudah memang ditinggal sama suaminya, mungkin ibu punya pengalaman-pengalaman yang gak enak ya dari bapak ya. Tapi ke anak-anak mereka kan belum tahu ya. Jadi kita perkatakannya kalau ayahnya itu jangan hal-hal yang gak benar gitu loh. Biar dia mempunyai pandangan bahwa dia punya ayah yang luar biasa, ayah yang baik. Tapi kita nggak sampai nutup-nutupin, enggak gitu loh. Kita memberikan dia satu gambaran kalau dia punya ayah yang baik. Jadi dengan demikian kan dia nggak akan punya rasa benci, nggak senang sama ayahnya, nggak akan seperti itu. Dan juga kan nggak benar juga kan bagi kita untuk mengajarin ke anak tentang ayahnya kalau seperti apa. Dan saya percaya gitu loh, ayah pun kalau dia ketemu anaknya dia pasti melakukan hal yang paling baik untuk anaknya. Iya, Bu, begini, saya bantu cara ibu menjelaskan kepada anak. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah dalam hidup ini? Termasuk anak ibu atau termasuk diri ibu. Beritahu kepada anak ibu bahwa semua orang pernah berbuat salah dalam hidup ini. Termasuk ayah kita. Gitu kan, ayah dari sang anak. Nah, bagaimana yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi atau menghadapi kesalahan yang telah diperbuat. Nah, ayah kita menyikapinya mungkin dia dengan meninggalkan ibu. Tapi kita bisa menyikapinya dengan misalkan ada orang menyakiti hati kita bisa menyikapi dengan baik, kita mengampuni supaya kita tidak membuat kesalahan dan seterusnya. Jadi jelaskan bahwa sekalipun semua karena kesalahan, bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi yang dilihatnya dari sudut Tuhan, Bu, bukan dari baik buruknya perilaku seseorang. Karena kalau dari baik buruknya perilaku seseorang, semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk kita semua. Nah, jadi fokusnya di sana, Bu, berikan penjelasan kalau kita berbuat salah, kita bisa memperbaikinya. Nah, ayah kita berbuat salah, kita nggak tahu kenapa ayah berbuat salah, tapi kita dukung ayah, kita berdoa supaya ayah boleh kembali dan seterusnya. Jadi itu akan lebih mudah untuk sang anak bisa menerimanya, Bu. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 0161. Selamat malam, saya seorang ibu di PIU. Saya mau tanya, apa sikap kita kalau suami kita sering telepon mantan istri di depan kita dengan mesra? Tolong dijawab, terima kasih. Silakan ya. Memang ya ibu, untuk ada suami kita terus dia telepon, kan kita rasanya terganggu gitu. Kalau memang saya dalam posisi ibu, saya akan ngomong sama suami saya. Kalau saya itu terganggu dengan sikapnya seperti itu gitu loh. Dan kalau memang suami saya memang nggak ada apa-apa, saya kira dia juga nggak keberatan dengan
dengan omongan saya gitu loh, dan saya percaya dia akan bisa memperbaikinya. Ya. Pak, ini ada unik Pak dari 2324. Selamat malam. Ya, bagaimana caranya untuk mencintai orang yang tidak saya cintai? Terima kasih. Cintai orang yang tidak saya cintai. Ya mungkin ada orang yang pernah menyakiti hati Anda gitu kan. Anggap ambil contoh, ini soalnya kurang jelas. Iya. Misalkan orang tua pernah menyakiti hati Anda, lalu Anda merasa Anda tidak mencintai, tapi kan ada orang tua, Anda harus belajar mencintainya. Nah, kalau Anda bertanya sama saya, bagaimana saya belajar untuk mencintai orang yang telah menyakiti hati saya? Sederhana jawaban saya, berpusat kembali kepada Tuhan, seperti yang tadi saya jelaskan dan SMS sebelumnya, bahwa siapa sih yang tidak pernah berbuat salah dalam hidup ini? Kita pernah berbuat salah dalam hidup ini, tapi Tuhan menerima kita apa adanya, Dia mengampuni kita, demikian pula kita melakukannya kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Berikan cinta yang sejati, berikan kasih yang sejati dengan cara bagaimana mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Dan waktu orang itu menyakiti hati kita dan kita memberikan cinta, suatu saat dia akan tersadar bahwa cinta itu telah merubah hidupnya. Suatu saat dia akan bisa meresponi dengan benar cinta yang sudah kita berikan kepada dia. Saya percaya sekeras-kerasnya batu karang, kalau ditetesi dengan air terus setiap saat, walaupun kelihatan satu tetes, batu karang itu bisa hancur. Ya. Nah, SMS selanjutnya dari 9028. Selamat malam, saya Lina. Kenapa saya tidak bisa melupakan seseorang yang padahal sudah jelas-jelas saya tahu dia mengkhianati saya? Ya. Untuk Lina ya, kalau kita sudah pernah pacaran, mesti kan kita sudah sayang ya sama orang itu. Untuk melupakan mungkin agak susah ya. Cuma ya sudah, pada saat kita berusaha untuk melupakan, kita nggak akan bisa lupa. Kita akan tambah ingat gitu loh. Ya. Jadi yang sudah dia menjadi masa lalu, ya sudah, nggak usah diingat-ingat lagi, dibiarkan, dan percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat Lina. Ya. Ke SMS selanjutnya. Semester lain kali ya. Iya. Selanjutnya dari 6993. Ya, selamat malam. Ya, malam. Saya Hari di Tanjung Uban. Aku sekarang punya pacar, umur kami jauh, kami beda 10 tahun. Saya 29 dan pacar saya 19. Gimana caranya biar pacar saya nggak terlalu manja dan nggak emosian? Ya. Ya. Beda 10 tahun. Beda 10 tahun. Memang ya kalau anak perempuan yang masih umur 19 tahun kan pengennya ditemanin kemana-mana, masih manja-manja, itu lumrah gitu loh. Itu hal yang normal gitu untuk siapa Hari ya, Mas Hari yang ngirim SMS ya, yang nggak apa-apa gitu loh. Apa yang bisa diberikan aja kepada pacarnya. Dan saya percaya dengan nanti dia agak dewasa gitu, dia akan bisa berubah gitu loh. Dan nggak apa-apa kan kalau mamanya sepasang muda-mudi yang lagi pacaran saling memberi dan menerima, tuh nggak masalah gitu. Iya, itu resiko pacaran beda jauh umurnya. Jadi beda 10 tahun ya udah, kita pilih yang jauh lebih muda, ya kita ngomong dia dulu lah. Risikonya. Manja. Ya, jadi apa sih Pak atau Ibu tips-tips supaya kita bisa punya cinta yang selalu manis seperti itu, nggak ada pahit-pahitnya? Cuma kalau saya berpusat pada Tuhan ya, pada saat kita memiliki cinta sejati yang dari Tuhan, dari pencipta kita, kita akan bisa merasakan setiap hari, setiap saat, gimana sih nikmatnya cinta itu sendiri. Ya. Dari Bapak mungkin tips-tipsnya Pak? Kepercayaan yang benar tentang cinta membuat kita bisa menikmati cinta yang sejati itu. Waktu kita percaya bahwa cinta itu manis, indah, dan bahagia, cinta itu memberi kepercayaan kita benar, maka kita akan hidup di dalam keindahan cinta yang sesungguhnya. Jadi kalau kepercayaan salah ya kita akan nanya ke bagian pahit gitu kan. Kita pikir ini cinta, padahal bukan cinta. Sebenarnya cinta itu tidak bisa pahit. Kenapa? Karena sumbernya dari Tuhan. Nah, cinta yang sejati itu bersumber dari Tuhan, itu bisa diterima kalau kita punya kepercayaan yang benar. Gitu. Kalau kepercayaan kita salah ya kita akan terjebak dalam kepahitan-kepahitan dalam hidup ini. Jadi di zaman modern seperti sekarang ini, gaya hidup yang sudah semakin menanjak, cinta sejati itu masih ada ya? Sangat ada. Kenapa? Karena sumbernya Tuhan. Dan itu bisa ditemukan dengan sangat mudah. Bukan sulit. Waktu kita berfokus sama Tuhan, kita melihat Tuhan dengan benar, mengizinkan hati kita
dipenuhi cinta daripada Tuhan. Makanya bagi saya orang yang memiliki cinta dari Tuhan dia akan setia. Aneh kalau orang berkata, oh saya memiliki cinta dari Tuhan, malah istrinya jadi banyak atau suaminya jadi banyak atau selingkuhannya jadi banyak. Itu aneh. Cinta itu dari Tuhan itu dia setia ditujukan pada seorang. Meskipun lingkungannya mungkin pahit atau lingkungannya buruk. Seperti yang tadi yang dimainkan oleh Rio bahwa kalau ada cinta dalam diri kita, maka cinta itu akan membersihkan semua lingkungan yang pahit itu. Jadi kita yang mempengaruhi gitu ya Pak? Ya, kita yang memberikan dampak, bukan kita didampak. Makanya cinta itu yang mengubah, bukan cinta diubah. Waktu seorang milik cinta punya anak nakal, cinta itu akan mengubah anak yang nakal menjadi baik. Punya suami yang selingkuh, cinta itu akan mengubah suami yang suka selingkuh menjadi setia dan seterusnya. Karena cinta itu yang merubah segalanya. Ya. Tuh berarti masih ada cinta sejati itu. Ada penghiburan ya. Ada penghiburan. Jadi mau cepat-cepat. Oh belum. Ya terima kasih banyak ya. Sayang sekali waktu yang memisahkan kita. Ya. Ada tips terakhir mungkin sebelum kita closing. Kalau dari saya, miliki cinta sejati yang dari Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Dari Pak Susilo? Cinta nggak bisa dibeli. Cinta itu hanya bisa diterima dari sumbernya, dari Tuhan, dan bisa kita berikan. Nggak bisa dibeli dengan harga berapapun. Ya, terima kasih banyak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kita semua. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun kami mohon maaf pemirsa, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung waktunya sangat terbatas. Namun pemirsa di rumah jangan kecewa karena pemirsa di rumah tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari narasumber kami. Tetap menghubungi nomor yang sama setelah siaran ini berlangsung, yaitu di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, pemirsa juga dapat menyaksikan siaran ulang New Life yang kemarin ya melalui Facebook di New Life Spasi Batam TV. Ya, terima kasih banyak pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita di Batam TV. New Life. Thank you.